punya sejumlah program unggulan di Kota Palembang, ya. Dan Pak Harno ingin berbagi dengan masyarakat Kota Palembang supaya tentu saja programnya didukung, kan begitu ya Pak? Siap. Silakan Pak. Ya, makasih Mbak Wini. Jadi sesuai dengan visi yang telah kita sepakati bersama bahwa Palembang Emas 2023. Artinya kita menyiapkan Palembang ini yang elok, masyarakatnya yang madani, masyarakatnya yang aman, kotanya yang aman, dan pada akhirnya akan menjadi sejahtera. Nah, itu kalau 4 ini sudah tercapai, itulah kota yang Darussalam. Nah, dalam rangka itu tentu kami menginginkan peran serta semua pihak terkait dengan program-program strategi Kota Palembang yang saat ini sudah kita canangkan. Di antaranya pembangunan Sekanak Lambidaro. Sekanak Lambidaro yang selalu digadang-gadang oleh Pak Harno ya. Solar ini sedang dilaksanakan. Jadi dilaksanakan oleh Balai Sungai Sumatera 8 dan tadi alhamdulillah kami bersama 22 komunitas yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan terkait sungai, kemudian lingkungan, kebersihan, dan juga termasuk terkait dengan sering terjadi genangan air di Kota Palembang. Nah, mudah-mudahan Sekanak Lambidaro ini yang saat ini sudah menjadi proyek strategi nasional. Tadi Kepala Balai Pak Mas Riyadi Utama menyampaikan insya Allah di akhir 2022 ini akan selesai. 2022 sepanjang Pak, ya? Sepanjang 11 km. Nah, inilah nanti kan di tahap pertama 2021 ini pada saat bulan Januari nanti insya Allah sudah selesai. Kami akan memindahkan komunitas katakanlah usaha kecil menengah yang berada di Jalan Pendistrian Sudirman selama ini akan kita pindahkan ke Sempadan Sekanak Lambidaro, sehingga pembangunan yang cukup mahal Sekanak Lambidaro ini akan benar-benar berfungsi sesuai dengan yang kita inginkan secara maksimal. Jadi tidak hanya dia nanti sebagai pusat destinasi, tetapi menjadi pusat ekonomi juga ya di Sekanak Lambidaro. Jadi sungai ya Pak sungai. yang bakal itu yang pertama. Jadi sentra. Ya, kemudian ada proyek strategi yang lainnya. Sekarang kita akan melaksanakan pembangunan flyover skip ya. Alhamdulillah pembebasannya saat ini sudah berlangsung dan tahun ini selesai. Nah, kita laksanakan pembebasan bersama Pemprov Provinsi. Untuk itu kami terima kasih juga kepada pemerintah provinsi dukungannya. Jadi pemerintah pusat membangun, pembebasan lahannya pemerintah kota dan provinsi. Mudah-mudahan di bulan Oktober ini sudah groundbreaking terkait pembangunan flyover skip. Nah, kemudian juga kita sekarang merencanakan embung, embung 100 hektar yang ada di Barangan. Ini kita akan fungsikan sebagai cadangan air baku PDAM, karena kita tidak boleh percaya dengan Sungai Musi, akan menjamin persiapan air baku PDAM untuk melayani masyarakat Kota Palembang ini terkait dengan air bersih. Belajar kemarin 2014, Sungai Mahakam, ketika kemarau ada 14 entek dia tidak berfungsi, karena intrusi air laut. Bukan tidak mungkin, Sungai Musi yang panjangnya 700 km ini, yang 20 km yang di wilayah Kota Palembang, yang sangat dekat sekali dengan laut, pada saatnya nanti tidak bisa kita fungsikan sebagai cadangan air baku. Nah, makanya saat ini penting bagi kita untuk mempersiapkan embung ini, di samping nanti tempat destinasi baru juga, bisa kita manfaatkan sebagai cadangan air baku, sebagai ruang terbuka hijau juga. Kemudian ada proyek strategi yang lainnya terkait pembangunan jalan lingkar Timur. Saat ini TID-nya sedang dilaksanakan oleh provinsi. Kemudian juga kita akan memenuhi kebutuhan air minum Kota Palembang. Sekarang ini PDAM kita ini antara produksi dengan distribusi, saya sering sampaikan permintaan masyarakat 1,5 gelas, saat ini cadangan kita yang air kita produksi 1 gelas. Jadi banyak daftar tunggu, tetapi alhamdulillah dengan dibangun intake saat ini di Gandus yang kapasitasnya 1.000 liter per detik, kemudian di Seberang Ulu kapasitasnya 500 liter per detik, kemudian di Kaledoni 200 liter per detik, kemudian di Karanganyar 250 liter per detik. Ini akan mampu nanti untuk mencadangkan air bersih di Kota Palembang ini sampai 2040. Dan sekarang sedang berjalan, sedang bergerak. Ini mohon doanya. Udah berapa persen? Ini 2022 selesai. Insya Allah 2022 selesai. Nah, kemudian kita juga akan mengusulkan tol yang berada di wilayah Keramasan yang akan terkoneksi nanti sesuai
amanat dari Pak Presiden bahwa manfaatkanlah jalan tol ini untuk menuju ke sentra-sentra industri, sentra pariwisata, perkantoran. Nah, ini mohon dukungan juga. Ini kami sedang mengajukan, mudah-mudahan akan disetujui aset tol itu, termasuk proyek strategi juga. Kemudian terkait dengan kemacetan, underpass juga di Caritas, underpass di Jalan Sudirman itu ya dulu sudah selesai DED-nya, tetapi akan kita panjangkan lagi. Kalau dulu dari dari BI, dari Simpang, ini kita mulai dari kantor Panglima sampai ke Cinde. Jadi sehingga perlu perubahan desain. Jadi beberapa program strategi termasuk Pulau Kemarau. Pulau Kemarau sebagai destinasi itu ada 30 hektar yang milik pemerintah kota. Saat ini sedang dibangun turapnya, kemudian akan kita jadikan kemarin bersama Ridwan Kamil, Gubernur dia akan menyumbang desain untuk pembangunan Islamic Center. Nah, ini kami akan mempersiapkan lokasinya atas keberadaan itu. Dan kami juga nanti akan mengusulkan kepada Pak Gubernur supaya ada ruang terbuka di Kota Palembang ini. Jadi mudah-mudahan yang kami usulkan Stadion Sriwijaya yang saat ini yang menurut kami Stadion Bumi Sriwijaya menurut kami saat ini yang fungsinya tidak terlalu maksimal. Kalau itu nanti kita buat alun-alun kota, dan ini akan sangat bagus sekali. Nah, ini sekarang dalam proses usulan kepada Pak Gubernur Pak, yang tapi membuat kan, itu. Bumi Sriwijaya itu kan memang punya Pemprov, ya kan? Kalau yang miliknya Pemkot itu kan adanya di selain di lapangan Hatta juga di Kamboja kan? Mengapa tidak memanfaatkan yang itu atau itu dibenerin dulu? Karena letaknya, kalau ketika untuk alun-alun kota, jadi pada saat acara kita tidak hanya fokus kepada BKB, tetapi ada alun kota yang baru. Kami anggap nanti Stadion Bumi Sriwijaya ini, karena kita sudah ada stadion berkelas internasional di Jakabaring. Nah, jadi kesannya super bagus. Nah, terkait dengan dua aset pemerintah kota lapangan ini nanti seolah kita akan memanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Nah, untuk lapangan Hatta kami sudah menawarkan kepada investor bahwa di sana silakan ketika nanti melirik kiranya apa yang harus dilakukan. Sudah sampai mana Pak ditawarkannya? Karena menjadi keluhan juga bagi warga sudah. Jadi sudah ada yang ingin menawarkan kerjasama. Nah, tetapi kemarin itu terkait dengan tata ruang kita, karena pembangunan di situ tidak boleh melebihi dengan bangunan tingginya. Maka mudah-mudahan ini kita sedang merevisi tata ruang kita, mudah-mudahan akan disesuaikan dengan kehendak investor yang untuk membangun itu. Tetapi sekali lagi, fungsi lapangan Hatta itu sebagai sarana olahraga tidak dihilangkan. Tidak dihilangkan dan tidak boleh dihilangkan. Iya betul, tidak akan dihilangkan. Betul, akan diperbaiki. Termasuk yang di Kamboja, Pak. Iya, begitu. Kamboja mungkin ada sudah ada pihak lain juga ingin mengelola lapangan itu. Ini sedang penggodokan juga. Jadi betul-betul nanti aset pemerintah Kota Palembang ini tidak diam. Asetnya harus bergerak, harus bekerja, itu kita harapan kita. Asetnya bekerja. Insya Allah.